Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Divos, rekan-rekan yang kami hormati. Untuk kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan salah satu layanan yang masih masuk ya di dalam tematik kami di bulan Februari, yaitu mengenai Crossref. Untuk Crossref, mereka cukup beragam buat layanan yang diberikan. Salah satu layanannya adalah Participation Report. Rekan-rekan bisa melihat di sini di crossref.org. Ini merupakan dokumentasinya ya dari Participation Report, yang mana di dalam Participation Report ini berkaitan sama satu bentuk visualisasi nanti dari metadata yang didapat ya di dalam REST API yang sudah dibangun oleh Crossref. Dan di dalam participation report ini kita bisa mendapatkan satu buah output nanti yang sudah dideposit oleh rekan-rekan semua, terutama di sini yang bisa menjadi perhatian adalah bagaimana kita memberikan supply metadata terhadap sumber informasi yang kita gunakan. Contohnya, misalnya pustakawan diberikan tupoksi untuk mengelola jurnal, kemudian mungkin juga mengelola sumber daya lain seperti proceeding, kemudian buku, dan dari sini nantinya ketika sudah dilakukan bentuk deposit, setiap metadata yang didapatkan itu akan masuk ke dalam Crossref dan dilihat juga dari segi kelengkapan metadata tersebut. Nah, yang jelas di dalam participation report ini bisa kita lihat beberapa kriteria ataupun kategorinya gitu ya. Bagaimana participation report ini berjalan. Nah, ini ada yang bagian reference, kemudian juga ada bagian ORCID, ada funder register ID, funding award number, kemudian cross-mark enable, text mining, license, similarity check, dan juga abstract. Nah, ini yang nantinya bisa kita lihat secara tervisualisasi ya. Nah, ini juga merupakan gambaran-gambaran dari setiap supply metadata yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi bagaimana reference itu bisa didapatkan, kemudian your reference are a big part, bla bla bla. Di sini disampaikan kenapa ini wajib ataupun penting untuk dikirimkan. Dan di sini juga kalau kita scroll ke bawah, ya pastinya deskripsi ataupun informasi yang memang disampaikan secara lebih rinci ya dari tim Crossref. Nah, ini bisa kita lihat langsung di URL yang tadi sudah saya berikan. Ada documentation/report/participation/script reports pakai S. Nah, kemudian di sini juga untuk bisa mendapatkan, nah ini bisa kita visit participation report-nya. Dan inilah tampilan dari participation report yang di Crossref. Ini ada satu tagline yang menarik ya, how good is your metadata, baik dari segi kelengkapan, kemudian kualitas metadata yang didapatkan. Kenapa metadata ini penting? Karena metadata bisa mempercepat ya dari segi diseminasi. Kemudian juga untuk kebutuhan misalnya sightness yang ada di dalam setiap sumber informasi, baik jurnal ataupun proceeding, itu juga bisa cepat di dalam proses melakukan bentuk kurasi ya, sehingga bisa termanfaatkan kembali, baik itu dia dalam bentuk melakukan bentuk citasi ya, masyarakat, ataupun penulis yang nantinya bisa meningkatkan pemanfaatan dari sumber informasi tersebut. Nah, berikutnya di dalam participation report kita juga bisa melihat satu hasil di sini, define number. Saya coba cari. Ini sistemnya lookup seperti ini, rekan-rekan.
Kemudian saya cari misalnya Universitas Fakultas Kedokteran. Kenapa saya gunakan ini? Karena memang ini yang saya miliki ya, dan nanti bisa melakukan bentuk pemeriksaan lebih lanjut, bagian-bagian apa saja yang mungkin bisa kita tingkatkan. Nah, kemudian di sini di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta, ini seperti bahasan sebelumnya yang mendapatkan satu bentuk gambaran seberapa banyak total registrasi yang sudah dilakukan ya. Nah, di sini yang memang sudah dilakukan totalnya ada 86 artikel. Dan dari sini ada judul artikelnya juga bisa kita lacak ya. Current kontennya. Kemudian kalau kita cari alt item, di all item ini nanti bisa lihat semua dan juga all time pastinya. Ini contohnya, di jurnal artikelnya bisa kita cek by title misalnya. Nah, kemudian di sini juga bisa kita lihat total yang didapatkan ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan misalnya case ini profesi, ini tentang jurnal profesi medika misalnya. Nah, ini kalau berkaitan sama jurnal profesi medika, orchidnya kecil di sini ya, hanya 12. Jadi mungkin ketika yang mengajukan ataupun nanti mungkin bisa kita edit dari segi orchidnya, itu bisa ada tambahan. Cuma memang mau nggak mau sepertinya harus melakukan deposit lagi ya ke dalam Crossref. Jadi ke depannya bisa dipastikan lagi setiap penulis yang memang sudah mengirimkan artikelnya atau melakukan bentuk registrasi itu bisa mengirimkan setiap ID orchidnya. Nah, kemudian dari sini ini juga bisa dilihat similarity check URL juga sudah tersedia, license juga cukup banyak, abstrak juga demikian. Nah, mungkin ada beberapa yang miss ya, karena dominannya tidak 100% gitu. Kemudian untuk text mining juga ini bisa kita lihat ini merupakan salah satu komitmen gitu ya di dalam jurnal profesi medika untuk persentasenya cukup besar di sini. Nah, untuk berikutnya kalau kita mau melakukan bentuk perbaikan dari segi orchid ID-nya, ya pastikan kalau masuk ke dalam JPM seperti di sini. Misalnya di sini. Nah, ini jurnal profesi medika yang tadi saya coba jadikan simulasi ya. Nah, kemudian dari segi sini untuk registernya, nah ini kan belum tersedia orchid ID gitu ya. Nah, ini mungkin kedepannya bisa ditambahkan dari segi penambahan yang jelas dengan kondisi itu tidak akan bisa sepertinya ya bisa men-set sebagai require juga, tapi sepertinya bisa kita oprek terlebih dahulu dari segi sistem nantinya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, untuk bisa memastikan lagi, itu ada di bagian sini, ini. Kemudian, misalnya ya, ini kaitan sama yang kemarin Adelia mungkin. Nah, ini kan ada. Nah, ini dia, ini masih kosong. Jadi di bagian sinilah yang nantinya, sorry ini, bagian sini, di bagian orchid, yang nantinya bisa kita gunakan ya. Di sini. Saya
tutup dulu karena berkaitan sama data pribadi ya. Nah, ini ORCID ID-nya. Oke. Nah, kemudian dari sini nanti dipastikan kembali sudah terisi ya oleh setiap eh, pendaftar ataupun penulis yang mau mengajukan ke dalam jurnal masing-masing. Dari situ juga bisa kita gunakan beberapa plugin ya. Di sini ini ada ORCID plugin profil plugin. Jadi nanti ya kita pastikan lagi ini sudah di-enable. Nah, itu beberapa tips untuk bisa meningkatkan participation report ya dari unsur ORCID. Nah, unsur yang lain ya dipastikan lagi seperti halnya yang tadi di ORCID bisa kita tambahkan, mungkin ada plugin-plugin yang bisa diinstal secara langsung, itu bisa disediakan. Atau juga ada beberapa hal yang memang harus dilakukan secara parsial gitu ya. Misalnya di bagian crossmark. Nah, untuk yang di crossmark, untuk detailnya bisa dilihat di sini. How can I improve this score? Nah, nanti bisa dipastikan lagi semuanya bisa bertambah supaya bisa menghasilkan metadata yang lebih lengkap dari apa yang sebelumnya didapatkan. Demikian dari penyampaian pada sesi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa buat di-share dan juga di-subscribe ya. Dan pastikan jika memang ada yang ingin ditanyakan bisa langsung melalui kolom komentar ataupun bisa melalui email di halo@setiadivos.org. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.